Oke, di sini kita akan membahas untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, yakni untuk sebarang grup G dan H didefinisikan suatu pemetaannya dengan B sama dengan G ke H dengan pro G sama dengan elemen H. Untuk sebarang G, elemen G, selidikilah pemetaan tersebut termasuk homomorfisme, isomorfisme, epimorfisme atau monomorfisme. Nah, di sini untuk menyelidikinya kita menggunakan syarat-syarat. Yakni untuk syarat yang pertama, yakni ketika suatu pemetaan tersebut memenuhi syarat nomor 1 ini, nah, dari sini kita akan membuktikannya. Apakah dari suatu fungsi ini dapat memenuhi pemetaan yang ada di sini? Yang syarat yang pertama. Oke. Kita ambil langkah pertama, ya, ini membuktikan. Akan dibuktikan G ke H itu memenuhi syarat tersebut. Maksudnya syarat di atas ini ya, syarat yang ini pertama. Oke, bukti. Kita ambil sebarang XY elemen G. Nah, di sini kan XY-nya itu elemen G. Nah, dan di soal itu dijelaskan ketika ada sebarang G elemen G besar atau dari himpunannya itu, maka akan berlaku kelas X sama dengan itu akan menjadi elemen identitas dari H. Itu bisa dilihat dari soal yang sini. Semuanya itu di sini. Kemudian untuk yang kedua kan itu misalkan Y. Nah, dari Y itu juga akan berlaku yang sama. Itu diketahui dari soal. Nah, kenapa semuanya menjadi elemen identitas dari H? Nah, itu sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Kemudian kita perhatikan syarat yang pertama ini. Perhatikan. Nah, di sini kita harus membuktikan bisa membuktikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke, kita coba membuktikannya dari kiri ke kanan. Apakah ini memenuhi atau tidak? Oke. Jadi kita buktikan dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis yang sininya. Nah, karena ini kita membuktikannya harus dengan operasi bebas ya. Ini karena saya ingin membuktikannya dengan operasi perkalian. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini. Kemudian kan ini dari ini, itu hasilnya kan ini. Dari PX-nya itu elemen H. Ini dari soal ya. Jadwal dari soal. Nah, itu kan jadinya elemen identitas dari H. Sesuai yang ada di atas sini. Kemudian untuk yang Y juga kan elemen identitas dari H. Nah, kan jadinya karena ini mengandung unsur yang sama, maka ini bisa tulis seperti ini. Oleh karena itu, ini kan bisanya seperti kayak gini. Boleh nggak kita tulis kayak gini? Nah, boleh kan? Sehingga kan dapat dilihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu terbukti. Sehingga untuk syarat terbukti. Oke, kita lanjut ke syarat berikutnya. Nah, kan untuk mengidentifikasi ini termasuk homomorfisme, isomorfisme, epimorfisme atau monomorfisme itu dari syarat-syarat tersebut. Oke, syarat yang kedua itu kita akan membuktikan bahwa suatu pemetaan tersebut untu. Oke, itu yang kedua untu.
Oke, akan dibuktikan. Untuk. Nah, di sini itu artinya karena untuk itu artinya untuk setiap Y elemen dari H dalam artian kodomain, maka ada X elemen G dengan Y merupakan prapeta dari X. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa nanti itu semuanya itu harus memiliki prapeta. Nah, oleh karena itu kita buktikan sekarang ya. Bukti. Ambil sebarang. Nah, kenapa kita membuktikannya harus ambil sebarang? Karena di sini adalah dalam artian untuk setiap. Makanya kita ambil sebarang. Oleh karena itu kita ambil sebarang X elemen G. Maka dapat diketahui bahwa X itu hasilnya adalah elemen identitas dari H. Mengapa elemen identitas dari H? Itu bisa dilihat lagi ke soal seperti ini. Kemudian karena dari sebarang X elemen G itu hasilnya semuanya menuju ke elemen identitas H, maka di sini tidak memenuhi sifat untuk. Oleh karena itu ini tidak memenuhi sifat untuk. Tidak terbukti. Jadi tidak terbukti fungsi tersebut untuk. Oke, lanjut yang kedua, yang ketiga, yakni dibuktikan bahwa fungsi tersebut itu memenuhi syarat satu-satu. Nah, of course. Nah, di sini kan kita membuktikannya satu-satu. Oke, kita akan membuktikannya. Akan dibuktikan dari G ke H itu satu-satu. Artinya, nah karena satu-satu itu artinya adalah untuk setiap X1, X2 elemen dari G itu dengan X1 itu tidak sama dengan X2, maka hasil pemetaannya X1 itu tidak sama dengan X2. Nah, ini jika memenuhi satu-satu, jika tidak maka ini hasilnya tidak sama dengan, maka akan sama dengan. Oke, kita buktikan. Bukti. Kita ambil sebarang. Kan karena untuk setiap maka pembuktiannya harus ambil sebarang. Ambil sebarang X1 dan X2 elemen G dengan X1 itu tidak sama dengan X2, maka X1 itu sama dengan elemen identitas dari H. Kenapa elemen hasilnya itu elemen di identitas dari H? Itu kita bisa ulas lagi di soal. Karena pada soal itu dijelaskan seperti itu. Untuk X2 pun juga sama, hasilnya juga elemen identitas dari H. Nah, karena hasil dari PX1 itu sama dengan X2 plus 1 dengan plus X2 itu hasilnya sama, maka pernyataan ini tidak terbukti. Nah, berarti kan yang terbukti
Yang terbukti kan hanya pada yang syarat yang pertama. Nah, untuk membuktikan suatu pemetaan ini termasuk dalam homomorfisme, isomorfisme, epimorfisme atau monomorfisme itu dari hasil pembuktiannya. Apakah mereka memenuhi syarat satu saja, dua saja, atau tiga saja, atau gabungan. Nah, untuk yang homomorfisme itu terbukti jika memenuhi syarat yang pertama. Untuk yang epimorfisme itu memenuhi syarat 1 dan 2. Nah, untuk yang monomorfisme itu memenuhi syarat 1, 2, untuk yang mono itu memenuhi syarat 1 dan 3. Nah, untuk yang isomorfisme itu memenuhi keseluruhan, jadi memenuhi syarat 1 dan 2 dan 3. Nah, karena di sini hanya memenuhi syarat 1, maka suatu fungsi tersebut termasuk dalam pemetaan homomorfisme. Oke. Kita cari kesimpulan ya. Jadi karena hanya memenuhi syarat pada I1, maka termasuk homomorfisme. Oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 5. Nah, misalnya pada soal itu dijelaskan bahwa pemetaan tersebut itu bersifat homomorfisme dari grup G ke grup H. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa jika grup G itu siklik, maka kita harus membuktikan bahwa grup H itu juga siklik. Maka kita langsung ke penyelesaian ya. Oke. Jika kita misalkan bahwa grup G itu menggunakan operasi bintang, maka untuk pemetaannya G ke H itu termasuk homomorfisme. Nah, jika G itu grup siklik, maka H juga grup siklik. Jika G memiliki pembangkit misalnya itu A, maka H juga memiliki pembangkit yakni ini, seperti ini. Oke. Nah, karena G itu grup siklik, maka kita dapat tuliskan seperti ini. Of course, kita buktikan sekarang. Nah, untuk membuktikan, kita ambil bukti. Kita ambil sebarang G. Oke, kita ambil bukti ya. Kita ambil sebarang G elemen dari himpunan G. Nah, maka kita dapat menuliskan bahwa G itu sama dengan K itu elemennya Z. Jika itu elemennya G, maka untuk suatu pemetaan G itu juga elemen H. Oleh karena itu kita coba membuktikannya sekali lagi. Nah, untuk ini G itu kan sama dengan G-nya itu kan sama dengan AK. Nah, itu suatu pemetaannya jadi AK. Apa pangkat K? Karena di sini termasuk pangkat K, kita dapat menulisnya seperti ini. Nah, karena di sini G itu termasuk dalam operasi bintang, kita misalkan dalam operasi bintang, maka A operasi bintang dari A. Nah, ini sampai ke A yang pada pangkatnya K, sampai A ke K. Nah, ini sampai A pangkat K. Kemudian karena ini kan sampai A pangkat K, ini kan termasuk kelas berartinya. Nah, kita dapat menuliskan seperti ini. Oke. Masuk dalam kelas K. Nah, karena kan ini kan kita membuktikan dalam musik. Nah, ini kan karena dapat dipangkatkan juga dalam seperti ini, maka ini sudah terbukti bahwa dari H tadi juga termasuk grup siklik. Nah, kan kita untuk membuktikan H itu kan dari sini, dari sininya. Oke, kita tuliskan bahwa karena
A dapat dinyatakan dengan bentuk pangkat bukan dengan bentuk pangkat, maka H, nah ini kan jadi pemetaannya dari H, maka H juga termasuk grup psikik. Dan kita dapat menulisnya dan dapat dinotasikan itu grup psikik yang dimaksudkan dengan ini. Nah, sehingga terbukti. Nah, jadi dari nomor 5 ini kita mendapatkan kesimpulannya itu terbukti. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.